berdoa. Kira-kira siapa nih yang bersedia membantu Pak Bonif untuk memimpin doa di depan? Oke, Harun, silakan Harun. Ya, teman-teman, mari kita berdoa yang sangat-sangat kita inginkan, yaitu berdoa dengan penuh keseriusan, fokus, tidak ada yang bercanda. Oke, silakan Harun. Harun, tepuk tangan dong buat temannya. Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia, yang mana para pejuang telah bersusah payah untuk memerdekakan negara kita ini, negara Indonesia. Oke, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu yang membangkitkan semangat kita. Ayo, kira-kira apa nih? Nah, ayo apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat.
mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Oke. Yang tidak hadir ini siapa nih teman-temannya? Ayo, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, puji Tuhan, hadir semuanya ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke. Selanjutnya, Bapak mau kira-kira ada nggak sih satu orang yang mau menceritakan apa nih yang dilakukan di saat-saat kamu tidak di sekolah, di rumah maksudnya? Ayo, mau nggak menceritakan sedikit saja? Berapa menit saya habis ngapain di rumah? Apa belajar atau apa? Nah, coba Lintang aja deh, Lintang Bapak tunjuk. Nah, di rumah ngapain? Apa belajar tentang IPAS, matematika? Ceritakan, yuk sama temannya, yuk sebentar. Ayo, kira-kira teman-teman, ayo belajar apa? Tentang IPAS atau apa? Ayo. Oke, terima kasih Lintang. Tepuk tangan dong buat ini adalah bentuk sikap yang sangat kita patut untuk contoh ya. Yang mana Lintang mau memberikan yang sedikit cerita kepada kita apa sih yang dilakukan di rumah supaya teman-teman juga belajar mandiri, belajar untuk percaya diri bahwa apa yang kita lakukan tidak usah khawatir, tidak usah minder. Tidak usah merasa, oh nanti saya tidak bisa. Semua bisa, karena terbiasa. Memotivasi kamu, apapun itu pekerjaan di rumah, di sekolah, pembelajarannya, ya kita harus benar-benar serius, jujur. Jujur itu utama. Nah, kalau tidak jujur, susah. Susahnya bagaimana Pak? Susahnya nanti ketika kamu tidak pernah jujur, kamu tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepada pembelajaran berikutnya, menonton atau menyaksikan video. Video ini sudah Bapak simpan di laptop, jadi kita tinggal menyaksikan tentang apa sih siklus makhluk hidup, ya. Siklus makhluk hidup, kemudian metamorfosis, ya. Metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Siklus makhluk hidup, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, ya. Nah, ini adalah pembelajaran yang mana pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan. Nah, tolong disimak, tolong konsentrasi, tidak ada yang mengganggu temannya. Nah, kita sebelum menyaksikan buat kesepakatan kelas dulu nih. Kesepakatan kelasnya bagaimana, Nak? Nah, kesepakatan kelasnya yang pertama, tidak mengganggu teman, ya. Paham ya? Tidak mengganggu teman. Kemudian apa? Tidak membuat keributan, ya. Apalagi tidak berkelahi, ya. Apalagi satu lagi yuk. Ya. Tidak jalan-jalan, iya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik, ya. Oke, sekarang kita mulai menyaksikan video. Oke, yang pertama adalah mengenal siklus pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Diayanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPAS bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup.
Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik A, siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu, apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tetapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam satu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melahirkan dan bertelur. Anak-anak, yuk sekarang kita masuk ke topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa, bentuknya masih sama. Hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Baik anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura memiliki metamorfosis jenis apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Kura-kura memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat. Dari kura-kura kecil sampai dewasa, hanya semakin besar saja badannya, tetapi bentuknya tidak berubah. Anak-anak, selanjutnya dikasih soal latihan untuk dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman di kelas.
perlu dibahas bersama-sama dengan guru. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus ayam. Tomat ada kan tadi? Ya, banyak ya. Nah, usia juga ada. Kira-kira kalau siklus makhluk hidup tidak ada atau bagaimana itu dia kira-kira gimana sih? Nah, ya pintar. Ya, kalau siklus makhluk hidupnya tidak berjalan, ya berarti akan punah. Ya, kalau punah berarti tidak ada. Ya, tidak bisa ditemukan lagi. Ya, kalau sudah punah di Indonesia, maka kita susah menemukan makhluk hidup yang kita inginkan. Contohnya misalkan dinosaurus. Nah, itu hewan, siklus hidup hewannya sudah punah, sudah tidak ada di muka bumi ini. Ya, oke lanjut, kita akan menyaksikan video yang kedua. Oke, silakan disaksikan. Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu? Ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian dia menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna adalah katak atau kodok, nyamuk, dan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidak adanya sayap. Contoh, jambi, kecoa, belalang, dan lain-lain. Oke, tadi sudah kita saksikan video kedua ya nak. Video kedua itu tentang apa? Belajar metamorfosis. Ada berapa jenis metamorfosis tadi nak? Wah, apa saja itu? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tugas ya LKPD yang akan Bapak bagikan kepada anak-anak didik Bapak ya. Nah, ini ada LKPD individu ya. LKPD individu ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bisa dijawab sangat gampang soalnya. Tidak susah ya. Kalau tadi menyaksikan video, pasti akan bisa menjawab. Ini Bapak bagikan satu-satu, dikerjakan sendiri-sendiri, ya, dijawab dengan penuh percaya diri. Setelah ini nanti kita akan mengerjakan
sudah sekelompok, ya. Bapak harap kalau sudah selesai tinggal ya. Oke, mari kita dengarkan presentasi atau penjelasan dari teman kita kelompok Kenzi. Yuk. Lanjut, oke. Ini yang pertama, Bapak akan memberikan sedikit keterangannya, penjelasannya yang dijelaskan oleh teman kita kelompoknya Kenzi dan teman-teman benar, ya. Dimulai dari telur, habis telur dia menjadi embrio. Setelah embrio, maka akan menetas menjadi anak ayam. Proses selanjutnya dia akan menjadi tubuh dewasa, jadi ayam yang dewasa. Lanjut, Kenzi. Ini siklus hidup apa, Nak? Ya, kupu-kupu. Lanjut. Nah, ini siklus hidup kupu-kupu. Benar. Yang pertama telur, bulat, kepompong, baru kupu-kupu dewasa. Ya. Oke, silakan duduk. Sekarang Resti. Yang 3 dan 4, nah, ayo Resti. Tepuk tangan dong buat Kenzi. Nah, terima kasih Kenzi sudah berani. Oke, selanjutnya Resti dari kelompoknya Resti. Kelompok 2. Duduk, Bapak. Ya. Perhatikan lihat di sini semua. Pertama. Oke, yang pertama telur, nimpa. Lanjut, yang berikutnya siklus hidup. Ya. Oh, embrio. Ya. Ya, tepuk tangan buat Resti. Nah, itulah tadi teman-teman yang sudah berani memberikan sedikit penjelasan, ya, tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Mulai dari apa? Telur, ya, kemudian jadi embrio, kemudian menetas anak ayam dan menjadi anak ayam dewasa, ya. Siklus hidup itu harus terus berlanjut, ya. Apabila siklus hidup baik manusia maupun hewan tidak ada siklusnya berhenti, maka akan terjadi kepunahan dan akan susah ditemukan di mana saja. Contoh, kalau ayam tidak ada, kita nggak bisa makan ayam, punah ayam di mana-mana. Ya, kupu-kupu. Apabila kupu-kupu tidak ada, maka kita akan susah menemukan kupu-kupu di mana saja. Ya, contoh lagi misalkan rusa. Apabila diburu sama orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita tidak akan menemukan binatang rusa. Ya, paham ya? Oke. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang sudah Bapak jelasin. Ya, mudah-mudahan yang sudah Bapak jelaskan menjadi bekal yang bermanfaat. Semua anak-anak Bapak jadi pintar, semua anak-anak Bapak menjadi orang-orang sukses. Ya. Nah, sebelum kita mau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa nih mau nanya nih yang pertama? Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Apa Resti?
Coba sini maju Resti, ayo. Apa Resti? Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Jawabannya baik, senang, bisa berkomunikasi dengan temannya dalam satu kelompok, ya, percaya diri. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui dari pembelajaran materi ini? Ayo, siapa yang bisa? Lu? Ayo lu. Apa yang kalian ketahui dari pembelajaran materi ini? Apa lu? Ya, sini lo. Ayo biar teman-temannya dengar lo. Ayo apa? Ya, siklus hidup. Apa lagi lo? Ya, metamorfosis. Terima kasih Lulu. Yang ketiga, bagian materi mana yang kalian rasa sulit? Ayo. Bagian materi mana yang kalian rasa sulit? Ayo. Metamorfosis, ya, temannya sudah jawab nih. Metamorfosis katanya, ya, perubahan bentuknya, ya. Nah, selanjutnya, kira-kira kepada siapa kalian akan meminta bantuan? Ya, kepada guru Pak Bonif, ya. Kira-kira untuk penilaian nih, jika kalian diminta menilai, memberikan bintang, berapa nih yang akan diberikan? 1 sampai 5? 5. Oke, 1 sampai 5 ya. Oke, sebelum mengakhiri acara pembelajaran siklus makhluk hidup, hewan, dan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayo, Salwa, lihat, ayo silakan maju. Ayo teman-teman, Afkar berdoa. Memberikan sedikit keberaniannya. Jarang-jarang lo ada yang berani mimpin doa, ya. Makasih ya Salwa. Dan mimpin doa untuk teman-teman semua. Ini menjadi berkah bagi kita semua, ya. Oke, sebelum selesai, mari kita kasih semangat sedikit. Apa nih kira-kira? Tepuk semangat.